Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin ba'atsallahu lin-nasi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terus kalian yang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hati ini masih berkecamuk ya, tetapi seorang mukmin, seorang muslim, apapun yang terjadi, ucapannya adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua telah terjadi atas keputusannya dan Dia Maha melaksanakan keputusan-keputusannya. Atau dalam ungkapan lain kita bisa menyebutnya alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, kita menyebutnya alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, maka kata nikmatinya dihapus. Cukup sampai alhamdulillah ala kulli halin. Terpujilah Allah dalam segala sesuatu. Terpujilah Allah pada setiap sesuatu, kondisi apapun. Alhamdulillah ala kulli halin. Dan itu perintah Al-Quran. Wa qulil hamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah di setiap kondisimu, apapun itu kondisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hakikatnya adalah Allah itu menilai usaha dan perjuangannya. Allah menilai itu usaha dan perjuangannya serta keberpihakan kita. Mudah-mudahan ketika nanti ditanyakan hal itu di hadapan Allah, kita memiliki jawaban yang tepat untuk pertanyaan seperti itu, bahwa kita sudah semaksimal mungkin melakukan yang terbaik. Walakin Allah Subhanahu wa taala syaa wa ma qadara syaa wa ma syaa fa'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, ini hiburan ya, supaya tidak terlalu stres. Kalau kita pikir-pikir, pada hakikatnya kondisi sekarang ini adalah harapan dan doa kita di tahun 2019. Gitu. Di tahun 2019 terkabulnya sekarang, diijabah, dikabulnya sekarang. Tentunya atas sebuah hikmah yang hanya Allah yang tahu. Dulu pernah kita belajar fikih doa kan. Jadi bisa jadi misalkan tahun ini kita minta rumah, tahun ini kita kepada Allah minta rumah. Tapi Allah kasih rumahnya tahun ketiga, tahun keempat dari doa itu. Itu bisa saja terjadi. Ya? Maksudnya? Ya lihikmatin la ya'lamuha illallah, untuk sebuah hikmah yang hanya Allah. Itu hiburan saya. Itu hiburan saya. Tahun 19 itu di mana sih? 2019. Iya, kenapa? Ya Prabowo itu 14 kan? 2019, Pak Haji. 2019 kemana? Enggak tahu sih. Pilihannya kemana 2019? Lupa.
Iya. Pilihannya. Kecuali yang 2019 milih yang lain, nggak tahu ya. Tapi kalau yang 2019 milih yang sekarang unggul secara quick count itu ya dalam hati kecilnya ada ini tuh doa dan harapan saya di tahun 2019. Allah kabulnya, Allah ijabahnya tahun ini. Itu hiburan saya dapat WA dari kiai saya begitu. Secara perspektif tazkiyatun nafs, secara perspektif tasawuf begitu, secara perspektif hikmah begitu, secara kacamata hikmah itu begitu, bahwa apa yang terjadi saat ini itu adalah ijabah dan kabulnya doa-doa kita dan harapan kita di tahun 2019 yang baru diijabah sekarang untuk suatu hikmah yang hanya Allah yang tahu. Mungkin supaya kita dapat pahala banyak, mungkin supaya kita dapat pahala kesabaran, mungkin kita dapat pahala perjuangan, mungkin supaya kita dapat pahala pengorbanan dan sebagainya, dan juga pahala loyalitas dan keberpihakan. Itu kan yang penting. Itu hiburan saya. Gitu. Supaya tidak larut dalam sambil mengawal dan menunggu hasil yang resminya. Iya, berakhir. Banyak di grup-grup itu meminta udahlah Ustaz legowo saja terima. Nggak bisa legowo, orang itu baru hasil quick count gimana? Legowo itu kalau sudah pengumuman resmi baru legowo, sekarang belum. Karena quick count itu kan diambil dari sampel 2000 TPS, sementara di Indonesia itu 120.000 TPS. Berarti masih ada 118.000 TPS yang tidak dihitung, belum dihitung. Jadi sekali lagi secara teori metodologinya adalah sampling quick count itu 2000 TPS dari 120.000. Berarti kan masih 118.000 yang belum dilaporkan ke sistem quick count itu. Meskipun biasanya quick count akurat, karena si lembaga survei itu dia bertaruh mati-matian gimana menyebar random samplingnya itu representatif gitu, mewakili seluruh lapisan masyarakat. Hanya saja yang membuat saya ragu itu adalah di Tasikmalaya pagi-pagi makan sorabi ngobrolnya ke ini, kemudian beli gorengan ngobrolnya ke ini, kemudian beli bubur ayam ngobrolnya ke sini, sampai siang beli lagi makanan ke ini. Semua masyarakat itu bahkan ngumpul di masjid ke itu gitu. Semua lapisan masyarakat ke itu. Nah, sehingga sekarang ketika kalahnya telak, ya memang rada nyesek gitu. Rada nyesek. Karena melihat masyarakat sepertinya sih sudah ke sana harusnya gitu. Di seluruh lapisan itu ke sana gitu. Misalnya 2 putaran. Ya kita tunggu kata KPU bagaimana, hasil resminya masih 35 hari lagi. Masih lama gitu. Ini baru setengah hari sudah pada euforia, kegembiraan kan. Janganlah kita pandai-pandai lah. Sisakan optimisme dalam diri kita apapun situasinya. Maka menghibur diri tidak apa-apa. Santai saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin boleh dikatakan komentar saya terhadap situasi yang terjadi. Hari ini kita lanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Tanggalkan dulu itu obrolan politik ini. Zadul Ma'ad. Bab tentang faslun fi nahyi sallallahu alaihi wasallam al-mutasaddiq an yashtariya shadaqah. Kita melanjutkan kajian sebelumnya, petunjuk atau anjuran ataupun bimbingan Rasulullah terkait dengan pelaksanaan sedekah, zakat, infak dan sedekah. Sebelumnya kita sampaikan bahwa ada satu hal yang membuat kita ini zakat dan sedekahnya gugur pahalanya. Ada satu hal yang membuat pahala sedekah kita ini gugur. Apa itu? Lisan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian, pahala zakat kalian, pahala infak kalian
dengan ucapan. Apa itu ucapannya? Al-manni wal adha. Al-mannu itu menyebut-nyebut kita ini seolah-olah berjasa, nyebut-nyebut apa yang kita berikan. Yang kedua al-adha, membuat tidak nyaman perasaan orang yang menerimanya. Itu dua hal yang kita lakukan dengan lisan kita yang dapat membatalkan pahala sedekah kita. La tubtilu, jangan kalian batalkan sedekahatikum, sedekah kalian. Sedekah ini maknanya banyak, ada zakat, ada infak, ada wakaf, segala macam. Bil manni, dengan ucapan merasa telah memberi, jadi merasa berjasa memberi. Wal adza, dan juga membuat ucapan itu membuat orang yang menerimanya tidak nyaman. Itu dapat menggugurkan pahala kita. Sebaliknya, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik itu jauh lebih baik, lebih afdal daripada bersedekah dengan diiringi, dibarengi manni wal adza. Manni menyebut-nyebut, adza membuat tidak nyaman. Mendingan perkataan baik meskipun tidak sedekah itu lebih baik, lebih afdal daripada sedekah tapi diiringi kata yang nyebut-nyebut terus dan juga membuat tidak nyaman yang menerimanya. Mendingan enggak usah. Cukup berikan saja. Sedekah dengan perkataan yang baik itu lebih afdal daripada memberi tetapi perkataannya tidak membuat nyaman. Itu hebatnya Islam. Mendingan teu merek tapi bahasanya enak daripada ngasih tapi bahasanya kurang nyaman. Karena itu menyakiti atau buat tidak nyaman orang yang menerimanya. Mending teu mere sekalian. Tapi ada orang beda. Bae di nyeri oge cuma mere gitu. Dibalik ya, itu sesuatu yang salah, merasa memberi. Nah, hari ini temanya adalah faslun fi nahyi, larangan Rasul SAW al-mutasaddiq kepada orang yang bersedekah ayashtari, untuk membeli kembali sedekah yang telah disedekahkan. Jadi kalau kita sudah mensedekahkan sesuatu, kita perlu lagi, lalu dibeli lagi, nah itu nggak boleh, dilarang, nggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Kita bersedekah handphone, tiba-tiba kita mau lagi, dibelilah, dibeli sama saya lagi, nggak boleh, itu dilarang oleh Nabi SAW. Jadi kita tuh ada rumrah begitu, ada rumrah. Kita memberi sesuatu, taruhlah ngasih jam, ngasih HP, tiba-tiba kita mau lagi, soklah dibeli ke saya. Nah, pemberian dia yang merupakan sedekah diambil lagi meskipun dengan transaksi jual beli itu tetap nggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Berarti dalam dirinya masih ada sisa-sisa ketidakikhlasan sebenarnya. Makanya dibeli lagi. Di kita mah yang beli itu dianggap lumrah seperti biasa gitu, dan dibeli lagi yang namanya. Nah itu nggak boleh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yanhal mutasaddiq an yashtariya shadaqatahu. Nabi SAW melarang orang yang bersedekah untuk mengambil kembali sedekahnya meskipun dengan cara membelinya. Wa kana yubihu lil ghani ayyakula minas shadaqah. Orang yang bersedekah boleh nimbrung makan di orang yang dia kasih sedekah. Boleh. Itu tidak masuk kategori menjilat ludah sendiri, tidak. Yang maksud menjilat ludah sendiri itu adalah kalau dia sudah bersedekah diambil lagi. Udah bersedekah diambil lagi, itu namanya meminum ludah sendiri. Yang sudah diludahkan dia minum lagi. Itu perumpamaan kata Rasul orang yang bersedekah tapi dia minta balikin lagi itu sedekahnya. Persis seperti anggota dewan di sebuah tempat sedekah sesuatu ke masjid, karpet segala macam, nggak jadi dewannya, ditarik lagi karpetnya, digudrun, digulung deh. Pedah nggak menang di daerah situ, digulung deh karpetnya, digiwing deh ke tempatnya. Wallah alam, saya kurang tahu siapa itu orangnya, dan tapi beritanya viral itu. Viral. Itu sama dengan meminum ludah sendiri yang sudah dikeluarkan, sudah meludah, diminum lagi. Perumpamaan orang yang bersedekah lalu mengambil kembali apa yang dia berikan. Sedekah, wakaf, infak, zakat, sama itu semuanya. Masuk ke karena lafaz sedekah kalau dijamakkan itu maknanya adalah bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah, bisa wakaf dan sebagainya. Nah, sekali lagi kata Rasulullah, orang yang mengambil kembali sesuatu yang sudah diberikan maka itu seperti menelan ludah yang sudah dia keluarkan. Tetapi kalau nimbrung makan, babarangan ikut makan atau ikut menikmati yang dia sedekahkan, itu kata Rasul mubah, dibolehkan.
mubah, dibolehkan. Babarengan mati tidak nggak apa-apa. Misalkan orang bersedekah bolu, plek, dianya ikut makan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu mah tidak menelan ludah sendiri. Nah di sini, wakana yubihu, beliau membolehkan, kata Rasulullah, membolehkan. Lilghani, orang yang bersedekah dia pula untuk makan. Minas sodakoh, dari sodakoh al-idha ahdaha, yang dia berikan ilal fakir, kepada orang miskin. Ini kan ada orang sedekah kepada orang miskin atau orang sedekah kepada orang-orang, lalu dia ikut makan di situ, itu tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau dia bersedekah kemudian memintanya kembali, baik dengan harga dijual beli ataupun tidak jual beli. Itu seperti orang menelan ludah yang dia keluarkan sebelumnya. Beda. Nimbrung makan dengan minta lagi beda. Nimbrung makan mah itu bagian dari bagian dari kita menebar kebahagiaan sama-sama dengan yang lain. Misalkan orang bawa sekeranjang makanan ke masjid, nah kemudian makan, nah dia ikut makan, nggak apa-apa. Itu mah masuk bab kategori bahwa Rasul membolehkan orang yang bersedekah dia ikut makan di situ, ya nggak apa-apa. Sama dengan mentraktir lah ya. Sama dengan mentraktir, gitu. Dia masih makan, dia juga ikut makan, itu nggak apa-apa. Bawa satu rantang sodakoh ke masjid, dia ikut makan, nggak apa-apa. Rasul membolehkan orang yang bersedekah ikut makan di sedekahnya itu. Yang nggak boleh itu kalau dia bersedekah diambil lagi atau diambil dengan dibeli, itu nggak boleh, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akala Shallallahu Alaihi Wasallam min lahmin tusuddiqa bihi ala barirata wa qala huwa 'alaiha shadaqah wa lana min hadiyah. Nabi mengatakannya, apa yang kita berikan kepadanya itu sedekah, dan apa yang kita ikut makan darinya itu namanya hadiah. Statusnya. Jadi kita memberi dia sedekah, dia ke kita memberi hadiah. Itu namanya kita ikut makan di orang yang kita kasih sedekah. Jadi kalau ada orang memberi sedekah satu nyiru bolu misalkan, lalu kita makan di situ, itu statusnya dalam hadis kita ke dia itu pahalanya sedekah, dia ke kita pahalanya hadiah. Dia itu pahalanya hadiah, itu dalam kurung hibah. Sama-sama dapat pahala. Bab yang ke-6 masih bab sedekah. Faslun fi istidanati sallallahu alaihi wasallam lima salihil muslimin fi sedekah. Wa kana ahyanan. Ini banyak yang capek habis 16 sampai tenaga soalnya. Wah, pusing. Jadi capek mungkin. Wa kana ahyanan yastadinu lima salihil muslimin ala sedekah. Wa kana yasimu ibila sedekah biyadihi wa kana yasimuha fi adhaniha. Wa kana idza harahu amrun istaslafa as-sadaqata min arbabiha. Bab tentang dibolehkannya kita berhutang untuk maslahat orang banyak. Waktu beberapa minggu lalu kita mempelajari atau membahas tentang 8 asnaf mustahik zakat, ya. 8 orang yang berhak atau berhak pun mustahik menerima zakat. Dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. 8 sedekah itu, zakat itu diperuntukkan untuk 8 orang. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang ketujuh adalah gharimin, penghutang, yang kedelapan yang ketujuh ibnu fisabilillah, mujahid atau orang menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu. Lalu yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang di dalam perjalanan. Nah, di situ alamat gharimin, orang yang berhutang. Tapi yang dimaksud orang berhutang yang mesti dikasih uang zakat sebagai mustahik ada 2. Satu, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang banyak. Yang kedua, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Jadi kalau ada orang berhutang demi untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sampai dia berhutang darurat, itu dibantu dengan dana mustahik dari harta zakat.
berikan sampai dia terbebas dari hutang. Berapapun hutangnya, dia misalkan hutangnya sekian juta, tapi memang untuk makan dia selama ini, tunaikan dari zakat, bebaskan dia dari hutang. Yang kedua, orang yang berhutang yang wajib dibantu dengan dana zakat sebagai mustahik adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang banyak. Saya dulu pernah cerita, di Arab Saudi itu ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdullah bin Baz, mufti kerajaan Arab Saudi. Meskipun gajinya mencukupi besar, tetapi beliau itu menampung ratusan siswa dari berbagai negara belajar di masjidnya, belajar di ma'hadnya, belajar di sekolah talakinya. Ratusan, dia biaya sendiri, dia kasih makan sendiri, dia belikan kitab sendiri, dia kasih tampung sendiri, semuanya. Sampai akhirnya sang syekh ini, yang namanya juga manusia, ada kehabisannya dan meminjam kepada kolega-kolega baiknya dan diberi. Artinya apa? Orang-orang yang meminjam seperti itu wajib dibantu dan ditunjang oleh harta zakat. Ada orang minjam tapi untuk perbaikan renovasi masjid yang darurat, karena dia belikan semennya, belikan pasirnya, segala macam darurat, dia pinjam misalkan darurat, maka orang seperti itu wajib ditolong dari harta zakat. Atau dia memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin, janda-janda tua, anak yatim dari uang pribadinya sampai dia berhutang misalkan. Nah, orang seperti itu wajib mendapatkan bagian dari mustahik zakat. Ya, sekali lagi, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan umum, dia sampai berhutang, maka dia berhak mendapatkan bagian sebagai mustahik zakat. Dan Rasul membolehkan orang itu kalau berhutang demi kemaslahatan orang banyak. Jadi hutang itu hanya boleh dua situasi. Berhutang hanya boleh dua kondisi. Satu, kita darurat perlu kebutuhan dasar, kalau nggak ngutang kita bisa nggak makan. Yang kedua, berhutang itu boleh untuk kita memberi maslahat orang banyak. Tapi kita kebanyakan berhutang itu untuk kebutuhan konsumtif dan memenuhi gaya hidup hedon. Banyak di kita itu orang tuh ngutang kadang untuk yang hedon. Bayar mah kumangke, yang penting gaya dulu lah. Gaya dulu. Apalagi di kalangan ibu-ibu dengan hadirnya Bang Emo, Masya Allah, itu mereka benar-benar keganggu itu dengan dikasih kebutuhannya lengkap, kebutuhannya banyak, tapi tetap hutangnya menggunung. Ternyata disilaturahmi terus sama Bang Emo itu. Entah untuk apa, tapi itu di masyarakat sangat lumrah. Dan ini yang menjadi medan perang para ustadz, para kiai, para ulama menghadapi rentenir itu dengan baju Bang Emok ataupun dengan pinjol seperti itu, ataupun dengan pinjaman rentenir. Ini medan perang para ulama dengan rentenir itu. Maksudnya adalah medan perang edukasi, medan perang pemahaman, medan perang penyadaran bahwa hal itu adalah riba yang diharamkan di dalam Islam. Semakin terlilit hutang riba, semakin hancur hidup kita. Karena bukan hanya uangnya yang habis, berkahnya dihilangkan Allah. Berkahnya dihilangkan Allah. Kadang itu tidak sepengetahuan suaminya. Tahu-tahu sesama ibu itu ngumpul gitu, bari nyeblak, beri patungan segala macam entah itu. Pada pinjaman Allah. Nauzubillah. Ini sesuatu yang perlu diwaspadai. Jangan sampai keluarga kita terjerumus, terjerat kepada pinjaman. Nah, yang ghorimin seperti itu tidak diberi bantuan dari mustahik zakat. Karena itu hutang konsumtif, karena itu hutang bukan untuk hutang kebutuhannya. Tapi kalau dia statusnya fakir, maka diberikan mustahik zakatnya bukan karena dia ghoriminnya, tapi karena dia fakir miskinnya. Jadi kalau ada orang terjerumus seperti itu, ya bukan ditolong dikasih uang kemudian ya, karena bisa jadi diribakan lagi oleh dia seperti itu. Mendingan diedukasi, dikasih pemahaman bahwa itu riba, itu kamu dosa. Nanti ada orang
yang berenang-renang di sungai darah. Di akhirat nanti ada orang berenang-renang di sungai darah, ternyata setelah diketahui dia adalah pelaku riba. Pelaku riba itu nanti dibangkitkan di atas genangan kolam darah di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Karena ada dalam kitab Ibnu Qayyim itu ya. Kemana ruh pergi setelah kita meninggal? Macam-macam. Ada yang di perut burung surga, berterbang-terbang melihat surga, meskipun belum masuk ke sana. Ya. Ada yang di tanur di sebuah tempat yang gitu. Ada yang di mana gitu. Termasuk ada ruh itu yang disimpan atau ditempatkan di sungai darah, di balong darah. Itu adalah ruh orang-orang yang di dunia itu melakukan riba. Jadi setelah kita meninggal, sebelum dihisab di akhirat, itu ditempatkan dulu. Ruh itu beda-beda. Dalam kitab Ibnu Qayyim itu disebutkan beda-beda. Di antara yang ditempatkan di sungai darah itu pelaku riba. Ruhnya itu disimpan di sungai darah. Nauzubillah. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal semacam itu. Karena keberkahannya diambil. Bukan uangnya saja yang habis, tapi yang paling bahaya adalah berkahnya diambil. Kalau sudah berkah diambil, mau dikasih berapa aja dia nggak cukup. Mau diberi berapa saja sengsara. Itu orang yang diambil, dicabut keberkahannya gara-gara perbuatan dia berinteraksi dengan hal-hal yang berbau ribawi. Mudah-mudahan masyarakat kita, terutama masyarakat terdekat dengan masjid, Allah jauhkan dari yang namanya praktik-praktik ribawi yang modern sekarang ini. Tapi masalahnya jangankan kita orang tidak ngerti, orang awam lah. Orang sekaliber, mohon maaf, jenius seperti manajemen ITB itu kan orang jenius sebenarnya. Tapi apa? Sebelum diprotes, manajemennya menyarankan mahasiswa yang tidak sanggup bayar UKT sebaiknya minjam ke pinjaman online. Itu sama dengan kampus menyuruh mahasiswa beriba untuk membayar kuliahnya yang akan jadi modal masa depan dia untuk menopang kehidupan dia. Nauzubillah. Kadang kepintaran tidak menjamin kepahaman. Kadang ilmu yang jenius, otak yang jenius, kadang tidak sanggup berpikir pada hal-hal yang sangat sederhana dan itu menyangkut kebaikan dunia akhiratnya. Itulah mengapa kejeniusan harus dibingkai dan dibimbing oleh agama. Itulah artinya kepintaran dan kecerdasan harus dibingkai dan dilindungi, dipagari oleh ilmu-ilmu agama. Untungnya diprotes sama mahasiswa. Untungnya disampaikan ke pusat masyarakat, akhirnya kan dibatalkan, dihapus. Kalau tidak didesak, kalau tidak diprotes, mungkin akan terus berlangsung. Nauzubillah min dzalik. Itu sesuatu yang menjadi coreng bagi dunia akademisi, dunia kampus. Jangan seperti itu ya. Jadi yang keenam ini babnya adalah dibolehkan seseorang berhutang untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi Pak, kita boleh berhutang untuk dua hal. Satu, memenuhi kebutuhan dasar pokok. Yang kedua, untuk kemaslahatan orang banyak. Hanya dua itu kita ini boleh berhutang. Tidak lebih, tidak hal yang lain. Jangan berhutang untuk gaya hidup, jangan berhutang untuk budaya hedon, budaya konsumtif. Jangan berhutang untuk hal semacam itu. Yang ketujuh, tentang petunjuk Rasul dalam perkara zakat fitrah yang sudah pernah kita sampaikan. Yang kedelapan, tentang pelaksanaan zakat fitrah sudah pernah kita laksanakan, kita lewat saja. Yang kesembilan, tentang mustahil zakat fitrah juga sudah kita sampaikan. Meskipun asnaf zakat itu ada 8, tetapi zakat fitrah itu lebih fokus diarahkan kepada fuqara dan masakin. Zakat fitrah itu asnafnya, mustahiknya itu sebaiknya fokus kedua, fuqara dan masakin. Itu dalam kitab ini pesannya begitu kurang lebih. Ya, masakin itu miskin. Jamak dari miskin, jamaknya masakin. Bukan masakin ya, masakin. Mustahik zakat ada 8, tetapi untuk zakat fitrah itu sebaiknya fokus kepada fakir dan miskin. Jadi kalau bisa panitia zakat ini memisahkan antara kumpulan zakat fitrah dengan kumpulan zakat mal. Nanti zakat mal itu diserahkan kepada 8 asnaf,
zakat fitrah itu kalau bisa difokuskan kepada fakir dan miskin. Kecuali fakir miskinnya udah habis, baru dikembangkan ke asnaf yang lain. Kalau zakat mal itu 8 asnaf itu tergantung kebijakan panitia. Melihat prioritas yang mana dari 8 ini yang diperlukan. Apakah Ibnu Sabil lebih utama, ataukah Gorimin, ataukah Mu'alaf kalau memang ada. Tapi kalau untuk zakat fitrah itu fokusnya fakir dan miskin. Kalau zakat mal itu tergantung pertimbangan panitia, mana yang paling banyak ada di daerahnya, mana yang paling maslahat begitu. Bukan amilin mah itu mengikat, artinya dimanapun mustahik lain zakat, amilin itu dapat. Dan amilin yang dapat tuh amilin yang sesungguhnya, bukan yang cuma datang rapat sekali hadiran, soal pembina gitu. Tidak ada pembina amilin itu nggak ada. Tidak ada yang namanya peserta rapat jatah amilin, nggak ada. Karena amilin itu benar orang-orang yang memikirkan zakat, pengumpulannya, pembagiannya, pelaksanaannya. Dia memang benar-benar terjun mengurus zakat, itu namanya amilin. Di kita faktanya nungilu rapatnya sebut amilin. RT RW yang jadi amilin. Padahal hanya desa, padahal hanya sekedar ikut rapat saja sedikit. Nah ini bukan amilin, itu namanya ambilin. Itu ambilin. Jadi tidak pas. Disebut ambilin itu orang yang habis-habisan memikirkan dan mengelola bagaimana zakat itu terambil dari orang kaya dan tersampaikan kepada orang miskin, itu namanya ambilin. Bahkan kalau dalam fikihnya ambilin itu mesti mendapatkan surat pengangkatan dari ulil amri, dari pemerintah sebenarnya dalam fikih ya. Jadi sah itu ambilinnya. Namun karena di kita itu tidak ada aturan seperti itu dan pemerintah membebaskan siapapun boleh menjadi amil asal dia amanah. Ya, dalam undang-undang zakat juga tidak ada kewajiban amil itu mesti mendapatkan perintah SK pengangkatan, dan itu juga pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena jumlah warga kita sangat banyak, sementara Basnas cakupannya tidak sebanyak itu. Maka amilin bisa diambil dari swasta ataupun lembaga-lembaga zakat di masjid-masjid yang dimiliki oleh umat Islam. Nah yang ke-10 ini faslun fi hajihi sallallahu alaihi wasallam fi shadaqati tatawwu. Adapun yang ke-10 ini adalah petunjuk Rasulullah terkait dengan sedekah yang sifatnya sukarela. Bisa ada waktunya. Karena sallallahu alaihi wasallam a'dhaman nasi shadaqatan bi ma malakat yadu. Rasul adalah orang yang paling banyak dan paling gemar bersedekah. Tidak pernah harta itu mampir di tangan Rasul dalam waktu yang lama. Kadang kalau pagi nyampe siang udah hilang. Kalau siang nyampe sore sudah hilang. Artinya sudah disedekahkan. Maka pantas saja beliau pernah sholat asar, assalamualaikum, berbuk langsung pergi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau mengajarkan kami untuk zikir ba'da sholat? Ya. Terus kenapa anda langsung pergi setelah sholat? Saya ingat ada sedekah di rumah belum saya bagikan. Tuh Rasul itu sampai rusuh salam sholat langsung pergi tidak zikir. Ingat sedekah. Urang mah rusuh hati dan ingat sedekah. Bersih tadi kagolan hiji. Waduh tadi kagolan hiji san ngagolkeun tadi keburu komat gitu kan. Tah ningali siaran tayang ulang mah kaburu komat di komateun gitu. Habis sholatnya langsung. Nah itu bedanya kita dengan mereka kualitasnya. Maka ulama berkesimpulan dari hadis ini bahwa bayangan-bayangan sholat asal itu bayangannya baik tidak mengganggu kekhusyuan sholat. Artinya bagian dari kekhusyuan sholat. Nuju sholat emut tahajud, nuju sholat emut jihad, nuju sholat emut Palestina, nuju sholat emut sedekah, lagi sholat ingat sedekah, lagi sholat ingat baca Quran. Itu bagian dari kekhusyuan. Bagian dari kekhusyuan, tidak mengganggu kekhusyuan kita. Yang merusak kekhusyuan kita itu kalau sholat ingat yang lain-lain. Tadi anu gelis tidak terlihat dengan baik, ada yang pakai pakaian minim tidak sempat terlihat dengan baik, ada hutang yang belum dibayar, ada kunci terselip, ada pakaian yang hilang atau kunci hilang atau yang lain-lain, segala can meuli gas, can meuli minyak, can meuli sayur, can meuli sarapan, itu merusak kekhusyuan. Tapi justru sebaliknya misalkan tidak nyimpen kunci di mana itu?
Oh, sholat sih. Oh iya sih. Kenapa alasannya? Karena orang sholat itu sedang dalam fokus dan ketenangan. Bisa diingatkan. Nah sekali lagi, maksudnya kalau perkara yang kita ingat itu baik, maka itulah bagian dari khusyuk. Khusyuk itu kan syaratnya 3. Kata Ibnu Abbas, khusyuk itu 3. 1, memenuhi syarat sholat, toharoh, wudhu, bebersih, kemudian kalau junub dari segala macam sempurna. Itu yang pertama. Toharoh sempurna itu syarat khusyuk yang pertama. Wudhunya, mandinya, segala macam bebersih, najisnya itu sempurna. Syarat khusyuk pertama. Khusyuk syarat yang kedua adalah memenuhi rukun sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam itu benar-benar tertib dan khusyuk, tumaninah. Itu syarat khusyuk yang kedua. Syarat khusyuk yang ketiga adalah hudurul qalbi, hadirnya hati saat sholat. Jadi khusyuk itu memenuhi syarat sholat, yang kedua memenuhi rukun sholat, yang ketiga menghadirkan hati saat sholat. Menyempurnakan syarat caranya adalah memperbaiki toharoh, terutama wudhu dan mandi jinabah. Wudhu itu Nabi bersabda, barang siapa yang memperbagus wudhunya lalu berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa kata Nabi? Futihat lahu abwabul jannah. Allah bukakan baginya 8 pintu surga as-samaniyah. Padahal surga itu dibuka untuk orang yang punya amalan khusus. Karena 8 pintu surga itu ada dalam kitab hadis Sahih Bukhari Muslim, Sahihain. 8 pintu surga adalah yang pertama bagus sholat, pintu sholat. Yang kedua pintu puasa. Yang ketiga pintu zakat, sedekah maksudnya. Pintu sedekah. Yang keempat pintu jihad. Yang kelima pintu sabar, yang keenam pintu tawakal, yang ketujuh pintu zikir, yang kedelapan pintu taubat. Itu 8 pintu surga. Hadis Imam Ahmad menambah satu lagi, pintu bakti orang tua. Nah orang itu nanti akan masuk surga dari pintu-pintu itu. Pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu puasa, pintu sabar, pintu tawakal, pintu taubat, pintu zikir, pintu 8 pasti. Nah orang yang wudhu memperbagus wudhunya, kemudian dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu riwayat Sahih Muslim, ditambah riwayat Tirmizi, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kata Rasul, dia akan masuk surga dari 8 pintu itu, min ayyihin nasya'a, dari manapun pintu yang dia inginkan. Itu kan memperbagus wudhu dan berdoa setelah wudhu luar biasa itunya, fadilahnya, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Kitab Bulughul Maram bisa dilihat hadis yang ke-52. Yang hadis 52 mah itu wudu dan membaca doa itu. Setelah wudu sempurna, ya, kemudian rukunnya tumakninah. Gitu. Rukun tumakninah plus satu lagi, hadirkan hati kita. Cara menghadirkan hati salah satu yang paling sederhana adalah memahami bacaan-bacaan sholat. Gimana hati mau hadir? Bacaan yang ngerti itu menghadir gimana? Cara menghadirkan hati adalah memahami bacaan sholat. Saat membaca Subhanarabbiyal azim, apa yang harus diingat? Saat membaca Al-Fatihah, apa yang mau dipahami, diingat apa? Saat membaca ruku, baru sholat itu mantap. Saat membaca tahiyat dan sebagainya, itu adalah khusyuk. Maka kalau khusyuk itu artinya 3, syaratnya benar, rukunnya benar, hatinya hadir, kata Ibnu Abbas itu syarat khusyuk. Berarti kalau kita mengingat kebaikan saat sholat itu tidak mengganggu khusyuk, karena hati kita sedang hadir mengingat kebaikan. Tapi kalau hati kita hadir saat sholat mengingat yang tidak baik, itu merusak kehusyuan. Sekali lagi, mengingat sesuatu yang baik saat sholat tidak merusak khusyuk, karena Nabi pun pernah mengalaminya. Saat sholat ingat sedekah. Umar bin Khattab saat sholat mengingat strategi perang, dapat ilham gitu. Perang itu begini. Lalu dia praktekkan ke pasukan. Saya tadi sholat ada ingatan begini nanti strategi perangnya. Pasukan kanan, pasukan kiri, pasukan belakang, pasukan pemukul.
Coba laksanakan, dilaksanakan dan perangnya menang. Artinya kalau orang sholat mendapatkan strategi jihad, strategi perang dalam sholatnya, itu dianggap kehusuan, berarti kesimpulannya selama yang diingat itu baik, kebaikan, amal soleh, itu bagian dari kehusuan. Asal ulah ingat dunia, bukan malah. Ulah ingat ke dunia, toko candi tutup, duit candi hitung, TV candi pareman, kompor kamu tadi candi pareman. Nah hal semacam itu mengganggu kehusuan sholat, perlu dihindari terutama sebelum pelaksanaannya. Wallahu ta'ala bishawab, wa taufiq illa billah. Nah, sudah selesai bab sedekah dalam kitab Zadul Ma'ad. Berikutnya insyaallah masuk ke pembahasan kitab lain yaitu kitab Shaum insyaallah. Dan besok kita lanjutkan dengan Al-Adabul Mufrad ya, hari terakhir insyaallah. Wallahu ta'ala bishawab, wa illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.